Rekaman CCTV Duren 3 ungkap tuntas kronologi pembunuhan Yosua. Ajudan dan ART panik berlarian. Rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diputar di persidangan pada hari ini, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Sidang pada hari ini digelar atas dua terdakwa, yaitu Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Rekaman yang diputar di ruang sidang merupakan CCTV yang dipasang di sekitar rumah Ferdy Sambo. Terlihat di cuplikan video CCTV, mobil SUV hitam datang dan berhenti di depan rumah Ferdy Sambo pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, sekira pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Kemudian dua orang laki-laki yang diduga ajudan turun dari mobil. Kemudian disusul Putri Chandrawati dan seorang ajudan prianya. Rombongan itu pun masuk secara bergiliran ke dalam rumah. Selanjutnya mobil tersebut putar balik di ujung gang dan parkir di depan rumah Sambo. Tak lama kemudian, mobil Sambo datang diiringi satu motor patwal. Terdakwa Ferdy Sambo terekam menjatuhkan pistol saat turun dari mobil dan hendak masuk ke TKP Duren 3. Dalam rekaman CCTV ini terlihat saat ajudan Ferdy Sambo, Azan Romer tiba-tiba berlari menuju mobil Ferdy Sambo. Meski tertutup mobil, diperkirakan saat itu adalah momen senjata Ferdy Sambo jatuh. Sambo kemudian terekam masuk ke rumah Duren 3. Lalu beberapa menit setelah Ferdy Sambo masuk ke rumah Duren 3, CCTV merekam visual ajudan Azan Romer yang tiba-tiba berlari diikuti oleh asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Romer bahkan terlihat berlari masuk ke dalam rumah Duren 3. Visual berlarinya para ajudan ini diperkirakan adalah momen saat terjadi penembakan Brigadir Yosua dan saat Ferdy Sambo menembakkan senjata ke arah dinding. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!